toko kosmetik pendidikan ya akreditasi itu. Toko kosmetik. Ini menarik tak tulis sih. Toko kosmetik pendidikan. Gerai kosmetik lah. Toko kosmetik pendidikan itu konsultan akreditasi. Jadi berarti kan apa ya? Di Makeup artist. di make up kan. Di makeup. Mana ada akreditasi? Tapi Kecuali sekarang mana? beberapa sekolah itu misalnya anak-anak SD, SMP itu kan ada kuis yang dikerjakan dalam waktu sekian menit. Yang mengerjakan siapa nggak tahu kan itu. Nah itu entah kakaknya, entah orang tuanya, entah ayahnya. Saya sekali ngerjakan kuis itu. Loh ya. Kenapa? Karena anak saya purik dan Si sekolah Pak Ne ambek Mak Ne. Semoga obrolan ini bisa didengarkan oleh Mas Menteri ya. Kan saya juga melihat ada langkah yang tanggung dari Mas Menteri itu. Iya. Ketika dia satu sisi mengatakan bahwa akreditasi itu tidak menjamin kualitas atau mutu lulusan pendidikan. Menarik, tapi di posisi lain. Di sisi yang lain dia juga memberikan peluang untuk melakukan kampus merdeka. Apa satunya belajar merdeka belajar. Ini kan kalau memang disadari bahwa akreditasi itu lebih sebagai etalase kosmetik ya. Hanya untuk aspek pencitraan, mestinya kampus merdeka dan merdeka belajar itu sekalian didorong yang kuat gitu. Sehingga muncul kreativitas yang benar-benar didasarkan pada pengamatan empirik terhadap persoalan-persoalan pembelajaran. Ini saya kira apa yang dilakukan oleh Rektor KDI ya. Rektor KDI itu dengan mempola kelasnya sedemikian rupa melalui kreativitas bebas mahasiswanya itu satu inisiatif Merdeka Belajar yang menurut hemat saya itu sangat penting itu untuk terus diseminasikan, dikembangkan gitu. Ya termasuk obrolan-obrolan begini yang memang sejak awal diniati sebagai obrolan santai. Mau nggak mau kita sebagai akademisi ini kan Nyerempet barang penting, meskipun tidak penting obrolannya. Karena naluri dan citra kita itu kan betapapun dalam kondisi seperti ini kan work from home begini kan tetap aja kita masih concern terhadap persoalan-persoalan mendasar dalam pembelajaran. Nggak tahu ini sebagai satu bentuk penggiringan atau memang ini naluri kita sebagai akademisi. Karena sebenarnya ini ya. Kalau kita sedikit sosok kritis ngawur-ngawur sidik lah. Itu kan ketika kemarin muncul ide kampus merdeka, sekarang ada momen yang seperti ini. Harusnya itu momennya pas. Iya. Kenapa kemudian tidak ada yang menangkap, tapi justru kabur lari gitu. Padahal bagaimana memunculkan banyak ide-ide di luar kampus. Nah itu kan sebenarnya perlu dimunculkan. Kalau kemarin misalnya muncul terkait bahwa kampus itu tidak bisa lepas dari keunggulan teknologi informasi. Kita lihat sekian ratus ini kampus atau sekolah itu lihat mana yang benar-benar siap dan dengan kondisi mana teknologi informasinya yang benar siap untuk proses pembelajaran misalnya. Udah kelihatan. Jadi yang bahkan kalau kita ini di beberapa desa yang pelosok dalam itu ada guru-gurunya yang kreatif yang benar-benar berbasis IT dan berbasis sawah itu di situ. IT-nya jalan, sawahnya jalan. Mereka belajar kemudian menumbuhkan ide-ide ini. Jadi apa yang terjadi pada saat itu karena sudah tidak adanya orang yang berpikir mendalam. Jadi karena sudah minim imajinasinya kurang. Imajinasi kurang. Minim filosof hari ini, dunia minim filosof hari ini, bahkan tidak ada, mungkin karena mungkin prodi filsafat pendidikan sudah tidak ada. Akhirnya yang direpotkan di perguruan tinggi, di sekolah itu pada saat ini aspek metodologi. Jadi tool, metode bagaimana untuk mendeliver pembelajaran strategi yang dari biasanya untuk diubah. Akan tetapi sisi substansinya itu sangat diabaikan. Contoh misalkan ketika ngomong tentang ujian, kemarin kan momen ujian tengah semester, PTS, ya penilaian tengah semester. Bayangkan ngomong tentang aspek validitas reliabilitas, padahal substansi ini mau nguji kan yang ngono-ngono kuwi kan. Ada rentang waktu,
ada sisi manajemen pengujiannya seperti apa. Lagi kan enggak iso digara para wong tuane terus diupload bijine 100 kan sangat artinya itu dari sisi aspek itu, tapi substansinya sangat minim. Ngomong tentang kampus merdeka, ngomong tentang pendidikan yang memanusiakan dan lain-lain. Pada saat ini merdeka dianggap merdeka itu adalah merdeka untuk membuka prodi dengan itu dan lain-lain. Tapi sebenarnya kemerdekaan itu adalah ketika suatu perguruan tinggi sudah mencantangkan bagaimana menjadikan mahasiswanya itu menjadi manusia yang otentik. Ya seperti kampus desa ini. Gitu. Kampusnya otentik, lulusannya otentik. Otentik. Nah dari situ dia bisa terbiasa melakukan sebuah imajinasi, dia terbiasa mengambil sebuah bukan pola pikir ya, cara yang mungkin itu berbeda, memiliki keberanian. Hari ini ada banyaknya lulusan-lulusan yang nir keberanian. Ya bagaimana ya mumpung ini di sekolah, menemani liburan anak-anak kita di sekolah, bagaimana kita ngajari anak-anak kita untuk memiliki keberanian itu. Mungkin menurut saya Anekdot lah sekarang yang banyak tercipta harusnya ya sekarang yang belum mencerdaskan. Anak ya, anak di level SD, MBTK tadi di Pak Lutfi ngetesnya gini artinya kalau ngomong evaluasi ya, untuk melihat seberapa dalam imajinasi mereka gampang aja, berapa cerita mereka yang tahu, berapa anekdot yang mereka bisa obrolkan dengan teman-temannya, minim itu, sangat minim sekali. Lawang dulu saya meskipun orang tua saya nggak cerita, mbah saya cerita wayang, dan saya mendengarkan itu karena nggak ada hiburan lain ya. Sekarang anak dituntun gawai semua, nggak ada yang nggak dituntun gitu. Jadi susah untuk kampus Merdeka Belajar itu dasarnya menurut saya imajinasi, dan saya sudah pernah nulis itu. Kalau imajinasinya nggak dilepas liar ya gimana bisa merdeka. Orang tua bercengkerama dengan anaknya aja jarang. Yang tadi loh saya yang cerita tadi bahwa ponakan saya itu ketika dengar saya dan saudara-saudara ngobrol bahwa dulu dengerin Saurpo Arya Kamandanu lewat radio, masa bisa kayak gitu dengerin radio bareng-bareng, bahkan mereka radio aja nggak tahu. Dan imajinasi antar kepala itu kan beda. Kudanya itu warnanya apa? Iya. Kudanya sebesar apa? Kira-kira salah satu tokohnya itu wajahnya seperti apa, itu kan pasti rebutan untuk ketika ketemu sama-sama pendengarnya waktu itu, dan itu memperdalam imajinasi. Kemudian generasi setelah itu, generasi sebelum itu bahkan lebih keren lagi kan, baca serat-serat dan sebagainya. Nah, generasi sekarang kan langsung, makanya kampus desa bisa dikritik juga dong kalau terlalu banyak menampilkan audiovisual ya, menghancurkan imajinasi. Oke. Harus kurangi kan, ya visual, audio ya coba sekali-kali disuruh dengarkan gini terus kira suruh bayangin dan sebagainya. Podcast berarti ya? Podcast pilihannya. Podcast lebih itu ya. Nah salah satu contohnya kayak ngajinya Gus Bah itu lebih keren kan karena memang nggak ada gambarnya, salah satunya. Iya. Nggak ada gambarnya dan obrolannya juga nggak formal, nggak kayak ngaji pada umumnya yang didengarkan. Jadi era sekarang ini nggak koyok ngomong formal koyok motivator itu nggak anu ya. Memang ya, worth it ya. Memang kontennya keren, tapi kan karena lebih anu ya, lebih garai penasaran, hal-hal yang imajinatif itu kan bikin penasaran orang. Permasalahannya itu kan ketika anak berimajinasi, itu imajinasinya tabrakan dengan imajinasi anak yang lain ataupun orang tua. Nah itu lebih keren tuh. Nah, sedangkan di lingkungan hari ini itu kayaknya nggak oke. Nah, kayak kita aja lah kerja. Dalam bekerja kita nggak boleh menggunakan banyak-banyak imajinasi dan kreativitas kita. Iya, dalam bekerja aja tentu saja. Imajinasi yang harus terpenuhi adalah imajinasinya para penguasa. Jadi bahkan untuk imajinasi saja sudah ada monopoli hari ini. Kasihannya kita. Iya, untuk imajinasi aja sudah ada anu. Berarti kan duduk imajinasi mana gue? Duduk imajinasi mana? Apa imajinasi gimana? Ini telah bersama kita Kang Idung ini, gimana Kang Idung? Imajinasi yang terkungkung ini ya apa ini? Iya, jadi ini minim imajinasi, bahkan tidak ada lagi imajinasi yang seperti itu. Bagaimana dia dulu
kita dulu kan nonton sahur dengerin radio bersama Ferry Fadli sebagai Brahma Kumbara. Kita bayangkan Ferry Fadli itu ngomongnya keluarga, tapi setelah Ermawati sebagai Mantili. iya, Ermawati apa? Iya. Erni Ermawati sebagai Mandili. Kan pertarungannya cia. Awak dewi terbangun sehingga besok pulang ketika siang telah datang, kita pergi ke belakang rumah ngeleki kayu apa itu jenenge pete, nggih pedang, ana pedang biru dan pedang hijau. Artinya ada keberanian untuk itu. Dengerin grup band Roma Irama, akhirnya kita nyari botol tutup botol itu diduduki tadi pek jadi itu dan lain. Tapi harus tumbuh kesadaran saat itu ketika kita bikin rusuh, mengumpulkan ranting, mengumpulkan apa sebagai media bermain kita, orang tua welcome. Tapi hari ini anak saya ngumpulkan ranting, marah-marah lah, Roma jadi resek kabeh. Nah, itu juga harus kita sadari, artinya pantulan itu bisa jadi kita sendiri yang mengungkung imajinasi dari anak-anak kita itu. Betul. Karena kekhawatiran kita, omae rusuh. Mereka mau bolang ke sawah, ke kali, ojo ono ulong. Yang takut ular itu bapaknya, anaknya jadi korban ikut takut juga. Padahal bagi anak itu adalah media untuk belajar dan bermain. Media memuaskan penasaran. Saya sebenarnya ini tadi ingin masuk Gimana? Ini sedikit sebelum ditutup. Ingin sedikit masuk ke literasi soal minim imajinasi tadi itu. Mungkin ini adalah cerminan dari tadi itu ya. Satu sisi ini apa yang dulu pernah digambarkan oleh Paulo Freire ya, sebagai education of the oppressed itu ya. Pendidikan kaum tertindas itu di mana dia ingin membebaskan masyarakat Amerika Latin atau Afrika itu? Ya, Brazil, Amerika Latin ya. Dari kondisi yang tertekan di mana banyak anak-anak muda Brazil itu yang ya seperti yang kita rasakan sekarang, minim imajinasi. Mungkin Mas Menteri itu sebagai orang yang mengenyam pendidikan Barat yang memang sudah sekian abad ya, dia bereksperimen bagaimana mengatasi kekeringan imajinasi, keterbelakangan, kan sehingga Barat itu menjadi wow ya, seperti sekarang itu kan bukan sesuatu yang instan gitu, tapi itu melalui proses eksperimentasi yang sangat panjang. Budaya kita belum siap. Iya, nah gurunya nggak siap. Kalau kita coba flashback ke karya Paulo Freire yang ini terbit di paruh pertama abad 20 ya. Kita baru ngomong tentang betapa pentingnya kemerdekaan itu, betapa tersiksanya berada dalam kondisi tertekan, tertindas, dan ini memang harus diangkat ke permukaan karena ini bisa mengorbankan kreativitas, mengorbankan kemampuan imajinasi. Jadi seakan-akan teratur padahal mundur teraturnya. Nah, ini saya kira perlu ditindaklanjuti omongan seperti ini dalam wadah pembicaraan yang lebih serius, walaupun berarti ada sesi kedua yang serius. Mungkin di kampus kita tidak bisa menemukan obrolan santai tetapi kontennya yang berat gitu. Itu kan sudah ada. Berat semua itu. Atau saya yang belum. Baru datang aja udah berat itu. Saking beratnya obrolan. Itu kan sudah ada. Jadi saya kira ini mungkin bisa menjadi seri pertama dari sekian seri berikutnya, Pak Rektor. Siapkan kopi yang lebih kental. Yang saya cermati ya dari proses pendidikan kita di periode-periode terakhir ini, yang jelas kelihatan itu anak-anak yang awalnya kreatif masuk lembaga pendidikan menjadi robot. Nah, itu yang perlu dipikirkan bersama. Jadi kreativitas menjadi hilang, semangatnya pun punah. Ketika semangat pun hanya untuk orientasi atau tujuan tertentu, misalnya dia ingin ranking 1 titik, tidak ingin keinginan lain menjadi hambar, hilang itu. Jadi Power Rangers tadi. Iya. Power Rangers pun dengan aktor tertentu saja. Tidak ada, kalau tidak bisa jadi aktor A, kamu harusnya bisa jadi aktor B, aktor C. Ya, itu kan hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang anak-anak kita siap menjadi aktor protagonis, tidak siap menjadi aktor antagonis. Jadi, oke.
Sahabat pembelajar Indonesia, saya kira itu obrolan yang nggak penting hari ini, tapi ternyata remeh-remeh aja penting, dan alhamdulillah kita semuanya terbebas dari dalam tanda kutip bahasa-bahasa yang banyak dibicarakan tadi, dan ternyata kita masih tetap membutuhkan sisi lain dari situ. Yang kita lihat tadi bahwa sebenarnya ternyata dari yang kita lihat dari keseharian anak-anak kita selama di rumah, malah kita bisa melihat ternyata pendidikan saat ini itu adalah minim pembangunan untuk sebuah imajinasi yang membebaskan, yang bisa kita dijadikan mereka bekal untuk hidup di masa yang akan datang. Karena hidup di masa yang akan datang sepertinya butuh imajinasi. Ini menarik sebenarnya kalau disambung, ada obrolan Harari, dia diundang ke perusahaan-perusahaan teknologi pada saat ini, diundang di Google, diundang di TEDx, diundang di banyak forum-forum besar dunia. Pada intinya adalah membangun sebuah imajinasi itu, bagaimana perusahaan teknologi itu bisa membangun sebuah imajinasi di masa yang akan datang berdasarkan sumber pembacaan dari Harari itu. Oleh karena itu, saya kira ini obrolan pemula yang nggak penting dan ternyata menjadi penting, saya kira, untuk bisa diketahui oleh semua orang tua yang ada di rumah menemani anaknya belajar, dan semoga nanti menjadi obrolan dari nggak usah kerjakan tugas online-nya. tidak bisa kerjakan tugas online-nya. Closing statement Mas Alvin. Apa itu? Mungkin relevan juga ya apa yang pernah disampaikan oleh Maslow. Dia pernah mengatakan begini, if the only tools you have is a hammer, you tend to see everything or every problem as a nail. Jadi kalau satu-satunya alat yang kita miliki itu hanya petil, ya kan, maka kita akan cenderung melihat segala sesuatu itu paku yang harus dipalu. Iya, sebagai paku itu. Jadi bagaimana kalau kita bayangkan misalnya seorang montir ya, seorang pegawai bengkel, dia hanya punya satu alat yang namanya palu atau petil. Kejadiannya seperti tadi, 2 jam banting beli baru. Nah, saya khawatir gitu. Saya khawatir kalau insan-insan pendidikan itu, baik tenaga fungsionalnya maupun tenaga strukturalnya, itu hanya memegang satu alat. Jadi apa yang disampaikan oleh Maslow itu menurut saya satu pesan kepada insan pendidikan agar memiliki wawasan, memiliki skill, memiliki alat yang lengkap gitu. Dan ini menuntut tadi kemerdekaan, menuntut imajinasi, kreativitas, yang terus dikembangkan gitu, sehingga anak pendidik itu tidak menjadi korban gitu. Ini saya kira penting itu untuk kita lanjutkan. Ya, Tetap semangat rebahan. Tetap rebahannya diperlama, dan dengan rebahan yang lama Anda semuanya akan bermimpi, dan di sana ada sebuah meliarkan imajinasi kita di masa yang akan. Saya kira itu cukup sekian dari kami. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe dari channel Kampus Desa Indonesia. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iku sedelok mulai awal guyu balik.